Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Mari kita mulai kajian Ramadan kali ini dengan tema komitmen Muslim terhadap Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam dimulai dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kesaksian ini disaksikan baik dari mulut, perbuatan, dan juga hati. Hati adalah akidah kita. Maka di dalam hari ini kita harus menyatakan keridhaan kita, kerelaan kita. Raditu billahi robba, aku rela Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Komitmen inilah yang harus kita jabarkan di dalam perilaku kita sehari-hari. Maka ada 5 komitmen yang harus kita sadari. Komitmen pertama adalah meyakini Islam. Kita harus yakin Islam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Islam bersumber pada 2 hal. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum al-amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan padamu 2 perkara, yang apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Yang pertama adalah kitab Allah. Kitab Allah, Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah sunnah Rasul, yaitu Al-Hadits Syarif, yaitu perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat maupun perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita harus meyakini Islam sebagai agama kita, maka kita juga harus meyakini yang menjadi dasar daripada Islam itu sendiri, yaitu Al-Quranul Karim. Kita tidak boleh dan tidak diperkenankan untuk sampai tidak percaya atau mengkafirkan walaupun hanya dengan 1 ayat dari Al-Quran. Semua ayat di dalam Al-Quran harus kita akui kebenarannya. Baik ayat-ayat tentang ideologi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Maka dari sinilah kita mendasari perilaku kita. Baik perilaku hubungan kita kepada Allah maupun hubungan kita kepada manusia. Al-Quran banyak yang bersifat global, bersifat garis besar. Maka secara detail Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan dengan as-sunnah atau al-hadis, yang itu juga harus kita pelajari. Walaupun hadis itu pun bertingkat-tingkat tentang bagaimana kita bisa melakukan. Ada hadis yang paling kuat, sering disebut dengan hadis mutawatir. Ada hadis yang memang menjadi dasar yang sangat kuat, yaitu hadis sahih.
di bawah hadis sahih adalah hadis yang dhaif, yang itu harus kita tinggalkan. Karena itu sebetulnya bukan hadis, tapi dibuat seolah-olah hadis. Bahkan ada yang memang sekarang pun masih diproduksi model seperti itu yang disebut dengan hadis maudhu. Maka meyakini Islam harus bersumber, Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Islam yang bersumber kepada As-Sunnah. Bukan berarti seluruh Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah lengkap menyeluruh seluruhnya secara detail. Pasti ada peristiwa-peristiwa yang pada zaman dahulu belum ada, tapi sekarang ada. Maka manusia diperbolehkan dalam kondisi tidak ada di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, kita boleh berijtihad, menggunakan akal pikiran kita untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Maka ijtihad itu diperbolehkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sebab Rasulullah ketika mengutus seorang utusan, namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Mu'adz, bimadza taqdi?" Mu'adz, kalau kamu menghukumi dengan apa? Bi kitabillah, kata Mu'adz bin Jabal. Dengan kitab Allah. Kalau di dalam kitab Allah tidak ada, maka Mu'adz menjawab, "Babi sunnati Rasulillah." Maka saya akan mencari dan menggunakan sunnah Rasul. Fa'ilam tajid, nek ranono, kalau tidak ada, maka ajtahidu bi ra'yi, saya berijtihad dengan pikiran saya. Jadi Islam menghargai pikiran setelah kita mencari sumber asli kita, yaitu Al-Quran maupun As-Sunnah. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kalam Ramadan.